Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi bersama pemirsa semua sekalian di acara Indahnya Ramadan bersama UAS dan Sahabat. Insya Allah tema kita hari ini adalah tentang penciptaan manusia. Kenapa tema ini diangkat? Karena sejujurnya manusia adalah makhluk yang sempurna. Diciptakan dalam wujud yang sempurna, yang memiliki akal, pemikiran, hawa nafsu, dan semuanya lebih baik daripada makhluk yang lain. Tapi kenapa manusia yang banyak melakukan kerusakan? Dari International Islamic Education Council, insya Allah saya tidak akan sendirian, akan ditemani oleh Ustadz Abdul Somad yang sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mario. Nah, ketemu lagi kita, Ustadz. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Ustadz. Amin, amin. Dan juga ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi. wabarakatuh. Udah lama banget kita nggak ketemu ya, Ustadz. Alhamdulillah hari ini bisa Allah izinkan berjumpa. Insya Allah, semoga Gado-gado kacang tanah. Jodoh nggak kemana-mana. cakep. Di awal sudah dimulai. Oke, insya Allah nanti kita akan banyak diskusi lagi. Nah, dari pembahasan barusan, izinkan kami bertanya kepada Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu. Ustadz, kenapa ya? Kok yang dibilang yang berakal, yang sempurna, malah banyak melakukan kerusakan? Padahal ini bulan Ramadan, tetap aja gitu, masih dilakukan. Bagaimana itu, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Mario. Guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Taufikur Rahman. Terima kasih Ustaz. Mohon izin. Tafadhol. Jamaah yang berada di mana saja sedang menghadapi santap sahur tapi masih sempat diberikan Allah kesempatan mengambil pelajaran di bulan yang penuh barakah, bil khusus di International Islamic Education Council. Manusia itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, jahat, tipu, bohong, dusta, nakal, dosa, maksiat, wa taqwaha, zikir, takwa, ridha, qanaah, tawakal. Maka kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata untuk melihat. Afala tubsirun? Kenapa kamu tidak memandang? Allah Subhanahu wa taala berikan kita telinga. Lau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya manusia itu mau menggunakan nasma'u, mendengar, au naqilu, mau berpikir, maka dia tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan semua potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini ada fungsinya dan nanti akan diminta tanggung jawabnya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama makhluk ini apa? Makhluk ini disebut dengan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makhluk ini juga disebut dengan basyaran sawiyya, bashar. Makhluk ini juga disebut dengan innal insana lafi khusr, insan. Untuk apa dia diciptakan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan lain dia diciptakan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan dia pemimpin di atas muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juklaknya, petunjuk pelaksanaannya selama dia berada di atas muka bumi ini apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diberikan kitab bernama Al-Qur'an, hudan, menjadi petunjuk linnas, semua manusia, wa bayyinatin, menjadi penjelasan, bainal huda wal furqan, pembeda mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana benar, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Bagaimana kalau dia benar? Dia lawan hawa nafsunya, dia belajar agama yang benar, dia pilih jalan yang benar, berbuat benar, berpikir benar, berkata benar, beramal benar. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Bagaimana kalau dia pilih yang salah? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia?
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, berkawan, bersahabat, bersilaturahim, saling tolong menolong dalam hal apa? Wa ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan berteman, bersahabat, bekerja sama hanya untuk dua, itsmi dosa, wal 'udwan permusuhan. Apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu? Kata Abdullah bin Abbas, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali kekang untaku, maka aku akan mendapatkannya di dalam Al-Qur'an. Tapi tidak juga terlalu serius, Bang Mario. Artinya menjelang azan berkumandang, imsak, kita masih bisa santap. Yes, yeah. Ada masanya kita serius hidup, ada masanya sa'ah wa sa'ah. Ketika sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami ketika duduk bersamamu, kami takut kepada Allah, kami khusyuk, kami tawadhu. Tapi begitu kami pulang ke rumah, bercanda, bersenda gurau dengan anak dan istri, apakah ini munafik?" Kata Rasulullah SAW, sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ada saatnya bersama keluarga, ada saatnya menuntut ilmu, ada saatnya serius, ada saatnya santai. Lau kuntum kama kuntum, seandainya kamu seperti itu terus menerus, tidak berubah, tidak naik, tidak turun, terus saja seperti itu, la safahatkumul malaikah, malaikat akan turun datang bersalaman dengan kamu. Jadi orang selevel sahabat Nabi pun tetap juga ada masanya. Lah, apa fungsi Ramadan itu? Ini Ramadan kalau kita ibaratkan dalam perjalanan panjang, kita berhenti sejenak ke toilet, mandi, buang air besar, buang air kecil, makan, sholat, berhenti sejenak untuk menatap masa depan. Nanti selesai Ramadan, baru kita meningkat, peningkatan itu ada pada Syawal. Maka pada saat ini betul-betul kita ambil hikmah pelajaran, bagaimana, berapa lama kita di sini, kemana kita akan pergi, siapa teman dan sahabat kita, apa petunjuk yang mesti kita baca. Maka bulan turunnya Al-Quran ini kesempatan kita lagi untuk membuka Al-Quran. Selama ini Quran ini sudah dimasukkan ke dalam kain sutra, lalu kemudian diikat, diletakkan di rehal terbuat dari sepuhan emas, diletakkan di lemari. Waktu pertama kali dibuka acara akad nikah, sampai sekarang nggak pernah dibuka lagi. Ya Allah. Nah, jadi inilah masanya membuka Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan ulang tahunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran, maka banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Syukur-syukur bisa melihat terjemahnya, merenungkan maknanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, untuk menyadarkan kita lagi, sebetulnya kita di sini untuk apa, berapa lama, tidak ada yang tahu. Dan bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Lalu yang akan kita bawa menghadap Allah itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari takbur, bersih dari angku dan sombong, bersih dari segala perbuatan maksiat. Kita betul-betul di bulan Ramadan ini dikembalikan kepada fitrah, kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Demikian Bang Mario. Wih, Masya Allah. Berarti memang salah satu tujuan diciptakannya manusia itu adalah untuk beribadah gitu ya Ustaz ya. Oke, nah mungkin insya Allah kita akan bahas part itu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di indahnya Ramadan, kami akan segera kembali.